Sudah siap streamingnya ya? نوينا تعلم وتعلم والإفادة استفادة والنفع والانتفاع وتكريم الله صاحب الكتاب مما الإمام أبو حامد الإسلام الغزالي وجميع شيخنا ومعلم علينا أن الله يدرج لنا شرار ونفعت الدين والدنيا والآخرة وإلى غدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah kita yakini penuh dengan berkah. Insya Allah kita semuanya dapat ilmu yang berkah dan juga manfaat dini wa dunya wal akhirah. Kitab Bidayatul Hidayah itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian di dalam urusan qismut ta'at, ketaatan kepada Allah. Jadi yang kurang lebih sudah kita pelajari selama 1 tahun ini, itu baru bagian yang pertama, yaitu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian yang kedua dan yang ketiga itu yang akan kita pelajari tapi setelah Lebaran. Jadi targetnya kita insya Allah khatam kitab ini 2 tahun. Nah, tahun yang pertama kemarin sudah kita lewati. Nah, jadi bagian kedua itu tentang menjauhi maksiat. Bagian yang ketiga nanti di dalam adab-adab bermasyarakat. Itu adab-adab dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan lain sebagainya. Itu insya Allah bagian yang ketiga. Dan ini sudah tetap kita baca selama setahun dan tetap rutinitas tetap kita laksanakan seperti biasa. Kayak rutinitas kita tuh kalau setiap Rabiul Awal, maka sepanjang bulan setiap Senin yang kita kaji adalah sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau sudah bulan Rajab, yaitu mengkaji hadis-hadis Sahih Bukhari. Nanti kalau Ramadan libur. Ramadan kalau mau ikut ngaji via streaming aja. Insyaallah di streaming YouTube Ustadz Muhammad Labsyi nanti akan selalu ada kajian-kajian insya Allah di bulan Ramadan. Nah sekarang bagian terakhir dari qismut ta'at ini adalah bagian bab puasa ini. Jadi nanti yang akan dibaca sama Ustadz Hamid Al-Habsyi, ini ada bagian yang terakhir. Dan nanti insya Allah Senin yang akan datang nanti tetap kita taklim seperti biasa. Dan Senin yang akan datang tetap taklim atau diliburkan aja? Oh, semangat semua berarti. Tetap taklim tapi ini aja tanya jawab aja nanti. Nanti tanya jawab aja. Insyaallah. Yuk baca dulu Ustaz. Ini. Wala tadunna idza sumta. Wala tadunna idza sumta. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa la tadunna idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'am wasyarab wal waqa' faqat
فقد قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بل تمام الصوم بكف الجوارح كلها أما يكرهه الله تعالى بل ينبغي أن تحفظ العين النظر إلى المكاره أن تحفظ العين عن النظر إلى المكاره واللسان عن النطق بما لا يعنيك والأذن عن الاستماع إلى ما حرمه الله فإن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتبين وكذلك تكف جميع الجوارح كما تكف البطن والفرج ففي الخبر 5 يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكذبة والنظر بالشهوات وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. Bab tentang berkaitan tentang adab puasa Ramadan. Kalau tentang fikih Ramadan, insyaallah nanti bisa disaksikan juga, ada program yang sedang kita buat, tapi nanti tayangnya di Nabawi TV. Nanti itu tentang fikih Ramadan. Nah, ini yang di kitab ini tentang berkaitan tentang adab Ramadan. Wala tadhunna, jangan kamu menyangka jika engkau itu berpuasa, baik ini puasanya fardu ataupun puasanya sunnah. Puasa itu hanya sekedar kamu tarkuto'am, meninggalkan makan, syarab, meninggalkan minum, wal-wiqa', dan juga hubungan suami istri. Fakat hanya itu saja. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia menahan diri, enggak makan, enggak minum, akan tetapi tidak ada pahala daripada puasanya itu kecuali hanya pengalaman lapar dan haus yang dia rasakan. Kenapa? Karena memang puasa itu betul untuk urusan sah atau tidak sahnya, itu barometernya diantaranya adalah meninggalkan makan, minum, serta hubungan suami istri. Itu barometer sah atau tidak sahnya. Itu. Akan tetapi puasa itu nilainya adalah bagaimana kemampuan kita untuk menahan diri daripada hawa nafsu. Nah, di antaranya apa? Ya tadi, nanti disebutkan dal baltama musaumi antakufal jawarih amma yakrahullahu ta'ala. Bahkan kesempurnaan puasa itu adalah menjaga anggota badan dari semua hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Bagi dan sebaiknya antahfadhul aina anin nadhar ilal makarih, menjaga mata daripada memandang kepada sesuatu yang enggak baik. Baik sesuatu itu makruh ataupun sesuatu itu haram. Jadi puasa itu enggak lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan anin nutqi bima la ya'nik. Dan juga menjaga lisan dari bicara yang enggak bermanfaat, apalagi kalau sampai haram. Bicara yang tidak manfaat aja kita menjaga lisan untuk tidak berbicara itu. Apalagi kalau sampai yang haram. Wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramallahu ta'ala, menjaga telinga dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'inal mustami'a syarikul qail. Orang yang mendengarkan itu adalah sekutunya orang yang bicara. Wa huwa ahadul muhtabain.
Nah, itu adalah salah satu di antara orang yang berghibah. Itu. Jadi puasa itu kita ya nahan mata dari enggak lihat yang haram, enggak ya nahan lisan dari enggak ngomong yang enggak manfaat, menahan telinga dari dengar sesuatu yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya puasa. Itu adalah intinya puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala, puasa itu intinya kan yang sudah saya sebutkan tadi itu kan. Nah, puasa itu coba kita bayangkan, kita renungkan. Makan minum ini kan merupakan istilahnya sudah ini hidup manusia kan tergantung dengan makan dan minum ya kan. Orang kalau nggak makan nggak minum resikonya bisa mati. Ada mati kelaparan, mati kehausan dan lain sebagainya ya kan. Anda bayangkan sesuatu yang itu merupakan inti kehidupan, pondasi kehidupan, makan dan minum itu bisa kita tinggalkan kalau puasa. Tapi kenapa mata lihat yang haram yang sebenarnya itu bukan kebutuhan hidup, telinga atau lisan kok nggak bisa kita tinggalkan? Padahal yang lebih penting aja bisa kita tinggalkan. Yang kurang-kurang penting ini kok nggak bisa kita tinggalkan. Itu kan karena godaan syaitan loh. Setan itu dibelenggu. Walaupun makna dibelenggunya itu ada berbagai macam riwayat. Ada yang mengatakan betul-betul dibelenggu. Sehingga tidak ada setan sama sekali. Ada pula riwayat yang mengatakan sebenarnya yang dibelenggu itu bukan setannya, seluruh setan enggak, tapi yang dibelenggu adalah pemimpin-pemimpin setan. Jadi setan yang berkeliaran, kerucuk-kerucuk masih berkeliaran. Itu yang kerucuk-kerucuk itu masih berkeliaran gitu. Nah, terus sekarang kok orang masih bermaksiat ya, padahal kan sudah tidak ada gangguan setan. Nah, kenapa orang kok masih bermaksiat di bulan Ramadan? Bahkan kadang-kadang tetap maksiatnya, hampir-hampir nggak ada perubahan. Nah, kenapa? Karena itu hasil nafsu yang sudah dididik sama setan selama 11 bulan, nafsunya udah kayak setan. Gini, saya kasih contoh ya. Kalau ada orang dicubit, tangan udah dilepas, bekas sakit masih ada enggak? Nah, kurang lebih gitu. Nafsu itu udah dididik sama setan 11 bulan. Ketika setan nggak nggoda lagi, nafsunya udah kayak setan. Sehingga tanpa perlu bantuan setan, nafsu sudah bisa menyesatkan wal'iyadzu billah min. Atau tadi setan-setan kerucuk. Maka kalau orang itu di Ramadan kok misi enggak berkurang maksiatnya. Kalau kita 100% tinggal maksiat enggak mungkin, susah. Kalau Ramadan kok enggak berkurang maksiatnya, enggak berkurang hal-hal yang kurang positifnya, maka berarti selama ini kita sudah kalah ketika diganggu oleh setan yang kerucuk-kerucuk. Gimana kalau setan-setan yang besar yang ganggu? Waliyadzubillah min dzalik. Makanya puasa itu bukan cuma sekedar enggak makan, enggak minum, tapi kemampuan kita untuk menahan diri dari sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian seluruh anggota badan itu dijaga seperti kama taqufal batn wal faraj. Sebagaimana menjaga perut dan kemaluan. Itu seluruh anggota tubuh dijaga. Fa fil khabar dikatakan dalam riwayat khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Itu membatalkan pahala puasa. Kecuali dusta yang diperbolehkan. Saya perbolehkan itu seperti untuk perang, untuk mendamaikan atau untuk menyenangkan pasangan. Itu. Jadi misalkan sama istrinya dibuatkan kopi, kopinya keliru, bukan dimasukkan gula, dimasukkan garam. Tanya, gimana, enak apa enggak? Enak. Kan masuk bohong, itu halal, bohong yang begitu itu halal. Bohong yang begitu itu halal, bohong untuk menyenangkan hati pasangan itu hukumnya halal. Istrinya
Diet, ini saya diet, gimana sudah kelihatan kurus atau belum? Padahal tambah gemuk mungkin. Ya lumayan kurus. Kalau dilihat dari sedotannya. Itu bohong yang boleh. Wal ghibah, ghibah itu menggunjing. Definisinya dzikru ka akhakal muslim bima yakrah. Membicarakan saudaramu sesama muslim walaupun dengan apa yang dia enggak suka sekalipun itu benar. Jadi ghibah itu, yang namanya ghibah itu, ngerasani itu jangan, lah itu benar kok loh. Namanya ngerasani itu dosa kalau benar itu dosa. Kalau enggak benar itu namanya fitnah. Jadi kadang-kadang ada orang ngerasan-rasan, tapi nanti alasannya, lah itu benar kok loh. Itu namanya ngerasani, benar namanya ngerasani. Kalau enggak benar namanya buhtan, dosanya lebih besar. Itu benar itu namanya ngerasani. Gitu. Kemudian wan namimah, namimah itu menyampaikan omongan dengan tujuan untuk merusak. Untuk merusak. Contoh ya, gini. Contohnya gini. Ada orang si A sama si B bermusuhan. Si A sama si B bermusuhan. Ini orang nyampaikan omongannya si B kepada si A tentang permusuhan itu. Katanya kamu tuh orangnya pelit. Itu nyampaikan omongan itu juga termasuk namimah yang pelakunya tidak mendapatkan pahala puasa. Paham ya? Namanya namimah. Namimah itu bahaya itu. Itu bahaya. Dan dikatakan manam malakan nama alik. Maknanya kalau ada orang tuh namimah tapi namimahnya itu seakan-akan menguntungkan kita, hati-hati, namimahnya dia akan membahayakan kita suatu hari nanti. Jadi orang namimah itu tidak boleh kita kasih tempat. Nah, dulu ada satu orang datang ke orang yang bijaksana. Saya mau menyampaikan omongannya temanmu tentang kamu. Tanya sama orang yang bijaksana, sebentar, kamu mau menyampaikan omongan, saya mau nanya dulu. Ini omongannya kamu dengar sendiri, benar kamu dengar sendiri atau kamu dengar dari orang? Ya saya dengar dari orang, oh berarti belum tentu benar ya, satu belum tentu benar. Yang kedua, isinya kebaikan apa keburukan? Keburukan, manfaat buat saya atau tidak? Ya saya nggak yakin kalau ini manfaat, ya udah berarti omonganmu belum tentu benar, buruk, nggak manfaat, apa disampaikan? Omongan orang nyampaikan kepada kita sesuatu tentang omongan orang lain kan belum tentu bermanfaat. Kan belum tentu bermanfaat. Bagi isinya keburukan dan kadang belum tentu benar. Gitu. Kemudian wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Pedagang nih biasanya ya. Padahal pedagang itu barang belum laku, sumpah udah laku duluan. Kemudian wan nazar bisyahwat, memandang dengan syahwat, sekalipun kepada yang halal dipandang, apalagi sama yang haram. Jadi maaf ya. Suami memandang istrinya, halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal kan? Halal. Istrinya sendiri kok, halal. Suami memandang istri halal. Nah, ketika di bulan Ramadan saat puasa dan memandangnya dengan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Bisa membatalkan pahala puasa. Jadi kalau Ramadan ya harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Istri memandang suami juga begitu. Ramadan itu pokoknya intinya berhati-hati. Karena itu bisa membatalkan pahala puasa. Sama yang halal aja batal pahala puasa, apalagi kepada yang haram. Itu. Belum dibaca nama somu junnatun. Sudah. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, innama shaumu junnatun. Puasa itu ibarat perisai. Itu ibarat perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau ada salah satu di antara kalian yang berpuasa, fala yarfuth,
jangan bicara yang enggak baik, jorok. Yarfud itu ucapan sekalipun maaf kepada pasangan sendiri yang agak purno. Agak menjurus ke begitu-begitu. Wala yajhal. Ada riwayat lagi juga wala yafsuq. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang itu kemarahan. Fa in imrun qatalu aw syatama falyaqut inni shaim. Kalau ada orang yang ngajak dia berdebat atau ngajak dia marah dan lain sebagainya, katakan inni shaim, saya puasa loh. Saya berpuasa gitu. Begitu. Agak maju dikit tak, yang depan sini agak maju aja. Ini depan agak maju aja. Tempatnya biar mubazir. Ya, tempatnya biar mubazir. Maju aja, maju. Ya. Ini tidak ada gerobak-gerobak malam ini. Maju aja. Nah, gitu aja. Sangat. Yap. Kemudian tsumajtahid an tuftiru ala ta'amin halal. Dan berusahalah kamu berbuka itu makanan yang halal. Makanan yang halal itu. Wala tastakthir minhu, dan juga jangan banyak makan. Fatazidu ala ma ta'kulu kulla lailatin. Kalau kamu banyak makan, akhirnya tidak ada bedanya Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Setiap hari kamu kan makan pagi, siang, malam. Ini kamu bukanya itu dirangkep siang malam jadi satu. Kalau begitu, fala farqa idza istaufa ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atini fi daf'atin wahidah. Itu enggak ada bedanya puasa atau enggak. Kalau kamu itu ketika berbuka puasa, kamu makannya porsi kayak 2 kali makan. Makan siang dan makan malam. Wa innamal maqsudu kasru syahwatik wa tad'ifu quwwatika litaqwa biha 'ala taqwa. Maksudnya puasa itu adalah kamu itu menghancurkan syahwatmu. Kemudian kamu melemahkan kekuatan yang menghalangi kamu dari kebaikan, agar kamu semakin kuat untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu dari Imam Ghazali. Jadi maksudnya puasa itu adalah kamu melatih dirimu untuk tidak diperalat sama syahwatmu. Diperalat sama syahwatmu. Beralat sama syahwatmu. Itu yang namanya inti puasa. Sehingga syahwatmu itu tidak mendominasi akalmu. Mendominasi akalmu. Itu. Nah, kemudian ketika syahwat yang biasa menghalangi kamu dari kebaikan itu menjadi lemah, maka yang muncul nanti adalah kekuatan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih contoh. Orang itu bisa berbuat taat itu bukan karena kekuatan jasmaninya, tapi karena kekuatan rohaninya. Jadi taat itu sebenarnya ketika sudah dilaksanakan
yang lebih berpengaruh untuk orang itu bisa melaksanakan taat itu adalah kekuatan rohani, bukan kekuatan jasmani. Saya kasih contoh. Ada masjid, samping masjid anak muda. Dengar hayya 'alas shalah. Berangkat ke masjid ada anak muda. Bal-balan, kuat. Gapraan, kuat. Sliding, kuat. Ngangkat barbel, kuat. Badannya berotot. Ngelangkahkan kaki ke masjid tidak kuat. Ada orang tua, jarak rumahnya 200 meter, jalannya sempoyongan, berangkat ke masjidku, kuat. Kekuatan untuk melaksanakan taat itu dari rohani. Imam Malik itu ibadahnya nggak usah dihitung, banyaknya luar biasa. Belum ngajarnya, belum dakwahnya, belum sholatnya, puasa dan lain sebagainya. Imam Malik itu setiap hari makannya itu kurma separuh sahur dan 1 teguk air, buka puasanya kurma separuhannya tadi, kemudian 1 teguk air lagi. Ya kuat ibadah, ya kuat taat. Justru kadang-kadang banyaknya makan itu membuat orang malah nggak bisa taat. Coba kalau pas kita buka puasanya makannya banyak, tarawihnya gimana? Gimana coba? Terawih, 1, pilihannya 1 luput. Sudah malam ini enggak terawih dulu. 2, biasanya 20, jadi 8 rakaat. Kan kadang ada gitu. 3, tetap diamalkan 20, mungkin karena terpaksa, tapi sambil ngelaknati imamnya. Suwe nih, kita terampung-rampung jam piro iki. Nah, enggak jelas akhirnya. Itu kalau, kan harusnya makanan banyak, kan harus semakin wah, tapi untuk taat justru semakin lemah. Kenapa? Karena untuk amal soleh itu bukan kekuatan jasmani, tapi itu adalah kekuatan rohani. Itu adalah rahasia di balik amal soleh. Itu sehingga manusia itu semakin dia bisa menundukkan syahwatnya, maka rohaniahnya itu akan semakin kuat. Syahwat itu macam-macam, ada syahwatul kalam, ada syahwatul akal, ada syahwat yang urusannya dengan hubungan-hubungan lawan jenis dan lain sebagainya. Itu namanya syahwat. Nah, syahwat itu harus dilemahkan sehingga akal itu bisa mengalahkan syahwat, begitu. Nah, kalau manusia itu syahwatnya kalah dengan akalnya, kalau akalnya kalah dengan syahwatnya, maka orang itu jadi budaknya hawa nafsu. Bahaya apa enggak? Bahaya. Hawa nafsu itu ngajak kita kepada kenikmatan yang sesaat, tapi dampaknya itu bisa selamanya. Contoh, anak-anak muda kadang-kadang kalau enggak terdidik dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, naudzubillah min dzalik, terjadi hubungan di luar nikah sampai akhirnya hamil. Nah, itu enaknya ketika hubungan zina itu berapa lama? Bentar kan? Tapi dampaknya hamil di luar nikah, harus sunni, hukum nikahnya gimana? Nanti anaknya tidak bernasab kepada bapaknya, menanggung malu, ngadep orang tua malu. Itu dampaknya berapa lama? Lama kan? Nah, itu nafsu itu seperti itu. Nafsu itu seperti itu. Jadi dia mengajak kepada kenikmatan sesaat, tapi nanti penyesalannya berabad-abad. Enggak selesai. Gitu. Orang yang emosi bagaimana? Orang yang emosi, dia ketika marah emosi, selanjutnya pasti dia nyesal. Kenapa? Karena akalnya kembali lagi. Padahal banyak kalau akal itu ada, banyak permasalahan yang sebenarnya diselesaikan tanpa emosi lebih gampang. Kamu misalkan tiba-tiba datang orang marah-marah sama kamu. Itu pilihannya
mesti emosi muncul, akhirnya kita meledak, marah juga. Marah balik, ya kan? Marah, mungkin marahnya lebih galak. Dia cuma ngomelin sekali, kita bisa balas ngomelin 17 kali. Itu malah mungkin marahnya lebih banyak, lebih meledak marahnya. Itu kan emosi sekali. Tapi seandainya kita gini, oh ya terima kasih atas nasihatnya, rampung enggak? Sebenarnya lebih enak mana? Balik marah, akhirnya dia juga marah balik lagi dan enggak selesai. Atau kita cuma ngomong sepatah dua kata, oh ya terima kasih atas nasihatnya, jazakumullah khair, selesai. Enak apa enggak? Itu yang namanya emosi, itu enggak boleh menguasai akal sehat. Anda tuh coba, Anda cek di Google, coba ketik, enggak usah sekarang, ada yang pegang HP semua nanti. Emosi berujung maut. Saya pernah itu saya mau ceramah, itu hadis Nabi, la taghdab. Ada sahabat Nabi SAW datang, Rasulullah minta wasiat, la taghdab, jangan marah. Kaget sahabat ini, loh wasiatnya kok enggak keren ya? Kan wasiatnya amalkan, ini kan kayaknya top gitu. Enggak, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah awsini, Rasulullah wasiatnya aku, la taghdab, jangan marah. Rasulullah minta wasiat terus jawabnya Nabi, la taghdab, jangan marah. Coba tentang hadis itu. Jadi marah itu akal ini hilang yang ada emosi. Nah, ada lihat emosi berujung. Coba pernah iseng-iseng lihat. Itu sampai ada orang bunuh-bunuhan gara-gara korek. Bunuh-bunuhan gara-gara korek ada kejadian di satu masjid. Tapi bukan di nama daerah, tidak boleh disebutkan. Satu masjid, bukan di sini, bukan di dekat-dekat sini, beda. Masjid itu mau sholat id, itu geger takbirnya 2 kali atau 3 kali. Ada kan masjid yang rotok geger gitu kan, tapi 2 kali atau 3 kali, gara-gara geger gitu, itu akhirnya ribut, akhirnya tawur di dalam masjid, sampai dari masjid keluar sekian jenazah. Karena tawurnya itu. Anda bayangkan itu kalau mereka tidak sholat id, tidak ada yang dosa. Tidak takbiran, tidak ada yang dosa. Tapi karena emosi tadi itu, sudah takbiran yang hukumnya sunnah mengakibatkan ribut di Masjid Haram, tawur di Masjid Haram sampai menghilangkan nyawa orang lain. Itu karena emosi lah. Puasa itu ngobati yang namanya nafsu syahwat yang ada dalam diri manusia itu dilemahkan dengan cara puasa. Makanya puasa itu penting. Puasa itu penting, gitu. Nah, fa idza akalta 'ashiyatan fatadarakta bima fatak. Kalau kamu itu makan buka itu, maka kamu makannya banyak, berarti kamu seakan-akan kayak seakan-akan mengejar yang enggak makan. Wah, ini tadi enggak makan siang ini harus saya tebus ini. Menebus jam makan yang tertinggal. Fala faidata fi shaumik, maka puasamu tidak ada gunanya. Waqad taqalta ala maidati, kamu sudah memberatkan, memenuhi lambungmu. Nah, ini juga saya tadi waktu membaca ya rotok merinding ini. Wa ma min wi'ain abghadha ilallahi min batnin mali'in min halal fa kaifa minal haram. Tidak ada wadah yang lebih dibenci sama Allah dibandingkan perut yang penuh dengan sesuatu yang halal. Apalagi dari sesuatu yang haram. Jadi makan sampai perutnya penuh, halal nih makanannya, itu dibenci Allah. Itu dibenci sama Allah, apalagi dari sesuatu yang haram. Jadi makanya orang itu makan sekedarnya aja, makan. Cuma ini repot nih, lebih gratis ya. Datang kondangan prasmanan, repot ini. Tidak dimakan rugi. Betul, dimakan terus perut yang dipenuhi dengan sesuatu yang halal, maka itu dibenci sama Allah. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan begini, saya kalau disuruh milih
saya nggak makan malam sehingga di malam hari saya kelaparan, atau dibandingkan saya memperbanyak ibadah pada Allah Ta'ala di malam hari, saya lebih milih saya kelaparan di malam hari. Kenapa? Karena nilainya bersabar atas lapar itu bisa seperti ibadah. Itu. Ini kan juga merupakan solusi harga beras naik ya. Nah itu, jadi ya perut itu pokoknya jangan sampai udah. Pokoknya kalau rumusnya Nabi Muhammad SAW itu, makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Di satu kitab sirah, saya lupa, itu pernah ada salah seorang raja menghadiahi untuk umat Islam dokter. Sudah tinggal di Madinah. Maka ketika tinggal di Madinah, dokternya ini selama sekian lama nganggur, tidak pernah ada pasien. Berarti sehat-sehat semua enggak? Akhirnya disuruh pulang. Dokternya, so kamu pulang ke daerah kamu aja. Bingung ini kok ada yang sakit? Jawab, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Fa idza akalna la nashba. Kami ini adalah sekelompok kaum yang tidak makan kecuali sudah lapar, dan kami apabila makan berhenti sebelum kenyang. Karena itu akhirnya tidak kena berbagai macam penyakit. Kalau kita mirip, kita ada sekelompok kaum yang belum lapar sudah makan, dan belum berhenti makan kalau belum, mirip. Itu. Maka itu orang laki-laki di zaman Nabi SAW itu perutnya kayak kertas ditekuk-tekuk. Itu apa? 6 pack. Kalau kita 1 pack. Itu pernah ada. Tapi berarti 6 pack hukumnya sunnah. Tidak apa, nanti pas selesai pengajian sit up semua 1000 kali. Nah, itu. Kalau kamu sudah mengetahui maknanya puasa, maka perbanyaklah puasa. Fa innahu asasul ibadat. Karena puasa itu adalah pondasinya ibadah, miftahul qurubat, dan kunci-kunci daripada amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sesungguhnya setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Di amal kebaikan seorang itu bisa dilipat gandakan 10 kali, bisa dilipat gandakan sampai 700 kali, bisa, kecuali puasa. Kenapa? Karena kata Allah, fa innahu li, puasa itu untuk aku. Wa ana adzibi, dan aku yang akan membalas dengan balasan pahala puasa tersebut. Kenapa? Karena orang puasa itu dia kan bisa, orang puasa itu membatalkan enggak ketahuan orang, bisa apa enggak? Bisa. Masuk kamar mandi bawa makanan. Bisa, atau minum air cola. Kan bisa ya kan? Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia takut sama aku, maka aku yang akan membalasnya. Itu. Kan makan ngumpet-ngumpet kan bisa ya kan? Kalau Ramadan itu yang paling laris semua warung yang ada kata-kata deliknya. Soto delik, es delik, itu laris kalau Ramadan. Itu orang-orang yang wallahu a'lam itu. Tapi saya husnudul lewat sana, ini musafir semua kayaknya ini. Jadi tidak ada yang wajib puasa. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Ta'ala lebih harum dibandingkan minyak wangi misik. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli
fasaumu li wa ana ajzi bihi. Soalnya mereka itu orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya, keinginannya untuk hubungan suami istri, makannya, minumnya karena aku. Maka puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalas pahala puasanya. Dan juga disebutkan Nabi SAW beliau bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Di surga itu ada pintu namanya pintu Rayyan. Tidak akan masuk ke dalamnya illa shaimun kecuali orang-orang yang berpuasa. Fahadzal qadru min syarhi ta'at yakfika min bidayatil hidayah. Ini bagian ini daripada bab tentang ketaatan sudah cukup untukmu dari kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kamu pengen bahas tentang bab zakat, bab haji atau pembahasan tentang sholat dan puasa, fatlubhu mimma auratna fi kitabina Ihya Ulumuddin. Maka silahkan engkau pelajari kitab kami Ihya Ulumuddin. Ini adalah tentang adab-adab puasa Ramadan, itu sudah dituntaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lanjutnya, Mas silakan. Mas Juan dibuka ya. Dibuka apa ya Mas ya? Yang mau tanya bisa ke nomor admin Haji Senin yaitu 0822 94 kali 3833. 0822 94 kali 3833. Seperti biasa. Di sini ada yang mau nanya, silakan. Ya, monggo. Nama dan dari mana, Mas? Sekalian kenalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sragen, namanya Muhammad Alan Putri Rawan. Sragentina? Ya, Habib. Tetangganya Messi berarti? Monggo. Insya Allah juga yang akan mengundang Habib di malam kedua 3 Ramadan. Oh, Masjid Al-Falah? Ya. Insya Allah. Ini Habib, pertanyaannya, tadi kan 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Apakah itu juga membatalkan puasa? Ya. Terus misalkan itu terjadi, apakah ada amalan khusus misalkan untuk menanggulanginya misalkan? Gitu Habib, itu pertanyaannya. Siap, gini. Ibadah itu ada namanya sah, ada namanya makbul, diterima. Sah itu ada ilmunya. Terpenuhi ini itu sah. Diterima itu juga ada rambu-rambunya. Ketika ibadah dipenuhi rukun dan syaratnya, maka ibadahnya dikatakan hukumnya sah. Contoh, orang puasa, dia penuhi semua rukun dan syaratnya seperti dia niat sebelum dia niat di malam hari, dia penuhi. Setelah itu dia puasa betul, nggak makan, nggak minum, nggak memuntahkan dengan saja, nggak hubungan suami istri sampai dia buka, sah, itu sah. Syarat dan rukun terpenuhi. Nah, kemudian diterima atau tidak? Nah, ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambu. Seperti kalau sholat ada rambu-rambu seperti itu khusyuk. Kalau puasa ya tadi itu rambunya adalah meninggalkan perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Menjaga anggota badan dari perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah tadi disebutkan. Nah, sekarang gimana kalau ada orang puasa terlanjur kok dia ghibah, kok dia namimah atau dia memandang dengan jahat, maka dia istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala dan berharap semoga puasa masih tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan kalau sampai perkara pembatal pada puasa itu terjadi, yang dilakukan adalah seperti itu. Namanya orang itu sudah tobat minta ampun oleh Allah Ta'ala, atau ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu perbuatan dosa, maka seperti dia itu tidak berbuat dosa. Nah, gitu.
Ada lagi? Akan. WA udah masuk? Oke, siap. Ya. Bolehkah fidyah diganti dengan uang senilai beras 8 ons? Jadi fidyah itu nggak bisa diganti dengan pendapat madzhab Syafi'i, fidyah nggak bisa diganti dengan uang. Jadi di dalam bentuk beras saja satu harinya 8 ons. Satu harinya 8 ons. Nah, untuk pertanyaan tentang teknis-teknis puasa, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, besok insya Allah kita akan bagikan PDF fikih puasa. PDF fikih puasa, besok akan kita bagikan PDF fikih puasa. Nanti ada pertanyaan silakan dikumpulkan di admin. Selanjutnya, maka ini semua gabung di grup ngaji Senin dulu. Gabung ke nomor tadi itu, dadat 0822 94 kali 3833, gabung ke situ, gabung di grup ngaji Senin. Kita kirimin PDF fikih puasa, lanjutnya nanti dibaca. Jadi di rumah juga belajar, gitu. Setelah dipelajari pertanyaannya dimasukkan di WA, nanti akan terangkum. Senin depan itu penutupan sambil kita Q&A puasa Ramadan. Yang tentang video, yang tentang perkara-perkara yang lain, insya Allah kita bahas di Senin yang akan datang juga, kita sambil penutupan sementara menunggu daripada bulan suci Ramadan. Gitu, nanti kita ketemu lagi di bulan Syawal insya Allah. Jadi tentang teknis kita bahas di situ. Tapi yang jelas fidyah nggak bisa diganti dengan uang, gitu. Gitu, ya. Bagaimana kiat-kiat menjaga pandangan? Ada keterangan yang kurang lebih maknanya begini dari kitab Ihya. Kurang lebih maknanya begini. Kitab Ihya atau kitab yang saya lupa, tapi keterangan bagus. Gimana cara menjaga? Jadi orang ketika akan memandang haram itu suruh mikir. Yang pertama, kalau yang kamu pandang itu jelek, tetap dosa. Terus nyawang, ngelek, dosa tetap. Ya kan, rugi, elek, dosa. Nah, kalau memang tidak jelek, kamu juga akhirnya juga rugi. Kenapa? Karena ternyata cuma bisa kamu pandang, nggak bisa lebih dari itu. Kan akhirnya buat gelo juga kan. Istilahnya mau nyawang dok. Jadi pilihan yang paling logis ya silahkan pandang yang memang halal. Itu yang paling logis. Adapun maksiat mata bukan cuma pandangan itu, bukan cuma memandang haram. Pandangan itu termasuk yang dosa besar adalah memandang muslimannya dengan pandangan meremehkan. Oh ini toh, oh ini. Kadang-kadang misalkan kondangan bajunya nggak mahal, wah bajunya kayak gini ya, apa nggak punya duit ini. Nah, itu pandangan dengan mata meremehkan. Ini pandangan, ini juga termasuk sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Sama, jadi jaga badan dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Assalamualaikum Habib, di suatu musola ketika Ramadan ada yang meramaikan masjid pagi, sore dan malam dengan ngaji dan lain-lain, tapi ada tetangga yang kurang suka dengan keramaian itu. Apa kegiatan tetap dilanjut karena niatnya pengen meramaikan masjid terus Ramadan atau harus bagaimana Habib? Matur nuwun Habib. Ini, jadi silahkan masjid-masjid dimakmurkan ketika bulan Ramadan, tapi tetap dijaga adab-adab dan keindahan daripada pemakmuran masjid itu sendiri. Nah ini yang repot kadang-kadang, bayi-bayi dikasih mic ngaji pakai speaker. Mending kalau suaranya enak. Bacaan tidak lancar, suaranya cempreng, kadang-kadang tengah-tengah ngaji ngakak, kadang-kadang guyon sama temennya, tapi pakai speaker masjid. Tidak boleh. Speaker yang masjid itu nggak boleh buat mainan. Haram itu. Kalau masjid buat mainan gitu tuh haram, tidak boleh.
Silakan. Oh misalkan ini dengan cara, misalkan ya, ini ada yang mau ngaji tapi suaranya enak, insya Allah nggak terganggu, itu bukan keramaian, keindahan itu. Tapi kalau anak kecil jerat-jerit pakai speaker, dikeluarkan suaranya di speaker masjid, ya nggak pas. Jadi kalau keramaiannya itu karena suara, memang harus dijaga. Jadi mic masjid itu digunakan memang sepantasnya. Lebih baik gini loh. Jadi kadang-kadang dianggap memakmurkan tuh ada suara rame. Keliru itu. Suara rame setelan kaset 24 jam. Lebih rame, corongnya tambahan beliau lagi 7. Rame insya Allah masjidnya, insya Allah rame banget. Rame masjid itu adalah masjidnya makmur, ada manusianya. Enggak, tadarus anak kecil 3 pakai mic semua. Enggak pas itu. Jadi harus diperhatikan juga. Ntar maaf, jenengan kalau dengarkan anak kecil jerat-jerit di mic ngaji. Seneng apa enggak? Enak enggak di telinga? Enggak enak. Terus kemudian ini kan sarana dakwah. Orang akan tertarik dari mana dengan Al-Quran kalau yang membawakan kayak begitu. Itu loh. Ini kalau ada atau apa namanya, akhirus sana ya, suasana apa, pentas apa itu, pentas kelulusan atau apa, itu ada sampai acara juga menyanyi. Suruh nyanyi suara jelek atau suara bagus? Suara bagus. Kenapa? Karena memang yang mau ditampilkan sesuatu memang menarik sehingga nilai sekolahnya terangkat. Lah ini masjid tak pernah diurus, yang penting enek bocah, yang penting gelem ning masjid wis sampai kasih mic-nya polkan suaranya, yang takmirnya pergi. Takmir udut karo koncone jagongan ning jaba, masjidnya isi bocah-bocah cilik bengak-bengok, bacaannya keliru, bukan itu. Tadarus silakan dimakmurkan, tapi penggunaan mic masjid juga harus diperhatikan. Itu ya, paham ya? Jadi gini, ini antum semuanya sudah ngaji, ini antum semuanya harus jadi punya misi dakwah di dalam kehidupan masing-masing. Yang perempuan tentu misi dakwahnya adalah keluarganya. Jadi jangan perempuan terus mau ngelamar jadi takmir masjid, juga lucu juga nanti akhirnya. Yang ibu ini misi dakwahnya keluarganya. Ini laki-laki misi dakwahnya ya keluarganya dan lingkungannya. Ini dia sudah ngaji, sudah ngaji 2 tahun, 3 tahun. Pak Bekti, ini sudah ada Pak Bekti, Mbah Dedi, Mas Juwan ini sudah dari pertanyaan ngaji sini pertama kali tahun 2015, sudah 9 tahun berarti. Ada 9 tahun, nah, semua yang sudah ikut ngaji itu, Anda di mana tempat Anda itu sudah hobi ngaji, gimana caranya ngaji ini juga ada di tempat Anda. Tuh kumpulkan takmirnya, siapa ini terus pakai dana, siapa yang mau urunan dan sebagainya. Urunannya ternyata jumlahnya besar, yang urunannya dikit, ya udah berarti buatnya skalanya misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pokoknya harus ada satu misi dakwah yang Anda terapkan di lingkungan Anda. Terutama ketika bulan Ramadan. Kok jenengan disuruh kultum, enggak apa-apa, kultum aja. Jenengan yang kultum lebih selamat insya Allah. Paling enggak kan ngaji tinggal lihat di YouTube. Wes pokoknya copy paste Habib Muhammad, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan kultum, belajar nanti dicatat. Dan kalau misalkan ada yang kultum, jangan malu kalau bawa catatan, enggak apa-apa. Bawa catatan itu enggak apa-apa, lebih bagus daripada bawa catatan tapi baca ayat benar daripada enggak bawa catatan, ayatnya keliru semua. Itu kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu ayat Quran, bukan hadis Nabi. Nah, enggak apa-apa. Jadi pakai catatan, pernah ngaji, nyatet, diberi hidayah, catat, rangkum nanti mau kultum baca itu, enggak apa-apa. Itu aja yang ada keutamaan zikir kan di hadis Bukhari, bacakan itu yang pernah kita ngaji kemarin. Baca itu enggak apa-apa. Kultum aja, ambil kesempatan untuk Anda itu berpartisipasi di dalam kegiatan dakwah ada di lingkungan Anda masing-masing itu. Nanti mulai pokoknya bertahap, masjidnya sudah ada pengajian. Nanti gimana anak muda yang di kampung ada yang belajar ilmu agama. Coba ini ada anak pinter
Mungkin orang tua kurang mampu, ayo urunan, carikan pondok yang benar. Yang akidah benar, pondokkan di sana. Itu jadi akhirnya kampung Anda jadi kampung yang di situ ada nilai-nilai dakwahnya. Nah itu nanti amal jariahnya sampai Anda meninggal ngalir terus. Orang itu kalau kepingin kaya di akhirat dakwah. Kaya di akhirat dia bantu dakwah dengan apa yang dia miliki. Dengan hartanya boleh, dengan tenaganya, dengan idenya, dengan pikirannya boleh. Kalau pengen kaya di akhirat saldo pahalanya itu banyak, dakwah. Itu mungkin. Di musola ada menanya Anda? Tips buat pengantin baru agar tidak memandang dengan syahwat saat siang hari bulan puasa. Ya, tips buat pengantin baru dan pengantin lama. Sama semua ini. Jadi ya intinya gini. Jadi masing-masing saling biasanya mungkin kalau keluar mandi pakai anduk tok dan lain sebagainya. Ini kalau Ramadan ya mungkin agak cuma subuh sampai maghrib. Maghrib ke atas bebas. Ke atas sudah tapi subuh sampai maghrib itu jadi hal-hal yang misalkan ini interaksi seperti ini akan menjadikan syahwat. Jadi itu dihindari gitu aja. Lah kalau bisa perbanyak kegiatan-kegiatan yang lain. Berarti ya kalau pas di rumah baca Quran gitu. Atau lihat YouTube, tapi YouTube-nya yang pengajian. Jangan lihat YouTube isinya tetap yang haram dipandang ya sama aja nanti. Jadi itu misalkan pengajian dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada masalah, tapi tadi pokoknya dijaga sendiri aja, masing-masing saling menjaga gitu aja. Biasanya misalkan pas suami istri misalkan ganti di depan pasangannya, berarti kalau pas Ramadan dia menghindari hal itu. Pas mau ganti cari ruangan yang tidak ada pasangannya di situ, gitu aja. Ya yang laki jangan banyak nganggur di rumah. Berangkat atau ke masjid, iktikaf ada di masjid gitu, jangan nganggur di rumah. Nanti waktu sudah dekat buka puasa baru ke rumah atau sholat maghrib itu di masjid juga tidak ada masalah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habib. Afwan Habib, bagaimana cara kita mengingatkan seseorang yang selalu berbangga diri atas apa yang dilakukannya? Ketika diingatkan selalu banyak kata, tapi di sisi lain kita takut akan berprasangka buruk. Syukran Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir, sudah ada tentang Ramadan lagi. Gini, ada orang bisa dinasihati, ada orang tidak bisa dinasihati. Ada sudah saatnya menasihati atau tunggu waktu lagi untuk menasihati. Jadi nasihat itu bukan sembarangan asal ketok nasihat, enggak. Tapi nasihat itu kita lihat porsinya dan kita lihat kondisinya. Nah, contoh, kalau berurusan misalkan sama perkara yang urgent, contoh misalkan ada orang sholat kelihatan auratnya. Jangan, saya menunggu waktu harus kenalan dulu, enggak ketemu lagi. Anda kalau misalkan kelihatan orang sholat, misalkan ini paling sering terjadi di musola laki-laki, sholat baju atasnya terlalu ketat, celananya terlalu longgar. Jadi kalau sholat itu pemandangan di belakang ini kelihatan. Nah itu Anda harus mengingatkan. Harus mengingatkan. Nanti orangnya tersinggung, enggak apa-apa. Anda mengingatkan caranya gimana kalau sampai orangnya tersinggung? Kan aja sama senyum. Mas maaf, tadi belakangnya kelihatan, aurat kebuka, berarti harus ngulangi sholat. Itu ucapan gitu kan enak didengar toh. Perkara dia tidak mau ngulang sholat, urusannya dia. Tugas kita hanya menyampaikan. Atau kalau di mushola perempuan mungkin itu telapak kaki kelihatan. Nah telapak kaki ini kan termasuk aurat, mungkin telapak kaki kelihatan, itu di mushola perempuan mungkin seperti itu.
Nah kalau hal seperti itu yang sifatnya urgent, yang sifatnya itu kemungkaran di hadapan mata dan harus segera dihentikan, ya Anda ngingetin di tempat. Tapi kalau problemnya adalah watak yang bermasalah, maka lihat dulu. Nah kalau misalkan ada orang, dan dari ini ada orang wataknya itu ujub. Ada emang gitu ada. Ada orang itu dominan tiap ngomong saya begini, saya begitu. Isinya saya terus. Saya, punya saya, di tempat saya, kenalan saya, yang datang kepada, isinya saya terus. Ada. Itu namanya, ada begitu. Kadang-kadang panitia pengajian juga gitu kadang-kadang. Saya ketemu juga kita. Ini yang ngerahkan jamaah saya. Ini dekor panggung ini yang ngatur saya. Ini bentar lagi Pak Bupati mau datang yang nelpon saya. Itu. Ini yang ngundang grup hadrohnya saya. Bentar lagi ini ada motornya jamaah kelingan, itu bukan saya itu. Jadi kalau yang bagus-bagus ambil sendiri, yang jelek-jelek kasihkan temennya. Ada orang memang saya ada itu karena orang seperti itu enggak usah dinasihati. Biarin aja. Ini enggak bisa nerima nasihat. Kenapa? Karena dia nganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Apa usah nasihati? Tidak usah didebat. Enggak usah didebat. Ini warna apa? Coklat. Lalu dia bilang menurut saya biru. Iya, itu aja. Enggak debat. Kalau jenengan enggak debat, waras. Tapi kalau debat, habis energi, percuma. Enggak, ini dilihat dari sini Anda tak tahu ini aslinya biru. Iya, biru. Itu aja. Biru. Dia bilang, oh ternyata merah. Merah. Itu aja. Enggak apa-apa. Kadang ada orang itu kun kat tabibil hadik yatrahud dawa fi mawdhi'ida. Orang itu harus kayak dokter yang mental tahu. Ini manusia ini tahu porsinya masing. Ada orang enggak bisa dinasihati. Ada orang enggak bisa dinasihati. Itu. Ada orang yang sombong enggak bisa dinasihati. Ada orang yang pokoknya orang yang merasa dirinya super itu susah menerima nasihat dari orang lain. Anda bayangkan padahal pernah Sayyidina Umar bin Khattab. Khattab ini kurang super apa? Lagi dengan khutbah nasihati sama perempuan. Kata Sayyidina Umar, yang perempuan betul Umar salah. Yang perempuan betul Umar salah. Ada lihat sahabat-sahabat yang Nabi SAW itu kalau datang sama sahabatnya, datang gimana? Minta nasihat, tolong nasihatin saya ya. Nasihatin saya ya. Ada sahabat yang bilang enggak mau. Tolong nasihatin saya. Akhirnya nasihatin. Tahu enggak nasihatnya? Ya saya dengar kamu punya kebiasaan kurang bagus. Apa kebiasaan kurang bagusnya apa? Baju di rumahmu ada 2 dan kalau makan lauknya ada 2 macam. Itu kurang bagus, terlalu berlebihan. Lah kita lauk berapa macam? Pecel, pakai tumpang, bacem, karak, apa lagi? Tak pancing keluar semua biasa makan ini. Telur. Itu makan lauknya ada 2 itu sudah ditegur. Yang termasuk apa? Nangis. Ya betul saya dulu gitu tapi sekarang sudah enggak gitu kok. Sekarang kalau makan lauknya cuma 1. Itu dulu seperti itu. Jadi orang itu datang minta nasihat, orang datang minta nasihat. Itu dulu begitu. Dan memang mau mengamalkan nasihat. Sekarang enggak minta nasihat cuma buat gaya tok. Buat ditulis di status. Nasihat beliau kepada saya. Boleh ada yang diamalkan kadang-kadang. Lagian juga orang jangan gampang-gampang minta amalan kecuali mau diamalkan ya. Jadi mau diamalkan. Jangan gampang minta amalan kecuali mau diamalkan. Dulu ada seorang yang soleh yang terkenal mustajab.
Doanya mustajab. Habib Ahmad Bafaki. Tinggalnya di daerah Tempel, Jogja. Panggilannya Habib Ahmad Tempel. Di daerah Jogja. Itu terkenal doanya mustajab. Atau orang minta amalan. Udah baca ini 77 kali. Jelas kan? Mesti tanya, 77 apa Beb? 77.000 kali. Akhirnya jadi berat kan? Coba dia dari awal sudah amalkan cukup 77. Karena dia banyak pertanyaan akhirnya jadi berapa? 77.000 kali. Jadi jangan gampang minta amalan kecuali memang mau mengamalkan. Habis itu kalau memang kata orang soleh memang waktu tepat datang itu untuk minta nasihat. Itulah ada orang tidak bisa dinasihati. Orang tidak bisa dinasihati, diamkan. Biarin aja kecuali kondisinya itu orang tua kepada anak. Memang orang tua punya kewajiban untuk tarbiyah anak, tapi sampai ke nasihat selanjutnya sudah selesai. Dan jangan pernah Anda kalau menasihati orang anggap orang itu harus nurut. Tidak ada. Tidak ada. Nasihat itu cuma kepedulian kita sama dia. Pengamalan nasihat itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang bisa menerima nasihat, kadang ada juga orang tidak bisa menerima nasihat. Kita semua insya Allah jadi orang yang bisa menerima nasihat insya Allah ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai punya syair, man nasahni fa inni minhu lin nushi qabil. Siapa orang menasihati aku? Orang kok sekarang ini enggak ada mau saling menasihati. Aku ini mau menerima nasihat. Habib Ali kalau ada datang orang kepadaku kemudian bilang, "Ya Ali, kamu punya aib ini. Itu lebih tak sukai daripada dia ngasih aku dunia dan seisinya. Dia ngasih semua hartanya ke aku, itu aku enggak suka. Tapi kalau dia ngasih nasihatku kepadaku, kau punya aib ini ya, aib kau ini ya, kamu salah begini ya, itu lebih aku sukai." Cuma orang zaman sekarang, alas, ente kamu diem untuk aku bakal diem untuk kamu. Ini enggak usah saling menasihati, kabeh podo-podo ngerti aibnya. Kamu tahu aibku, aku tahu aibmu, jadi kita diem sama-sama, tidak usah saling menasihati. Kan orang zaman sekarang kan begitu. Kowe meneng, aku ya meneng. Kamu diam saja, aku juga akan Dan tadi tidak semua orang itu bisa dinasihati dan tidak semua orang perlu dinasihati. Kadang-kadang nasihat tidak bermanfaat, tapi yang jelas kita perlu mendoakan. Nah, kata mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal naftah lana wa lakum futuhal arifin wa faqihna yakum fid din wa 'allimna wa iyyakum ta'awil wa hadina wa iyyakum la sawa'is sabil. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana an ta'alqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Allahumma aslih an-niyyah wa dhurriyyah wa ja'alil hajat kullaha maqdiyah. diniyah wa dunyawih wal akhrawih bi khairil bariyah wa ila khatatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam, insyaallah sampai jumpa lagi di Senin yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.